Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah gabungan, yaitu Teknologi Elektromedik dan Anatomi Fisiologi. Nah, jadi kali ini kita akan membahas atau masuk ke materi bertemakan hubungan alat elektrokardiografi atau EKG dengan anatomi dan fisiologi jantung. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa sih itu EKG atau elektrokardiografi. Jadi EKG ini adalah alat yang mendiagnostik vital yang merekam aktivitas listrik pada jantung. Rekaman inilah yang dihasilkan oleh elektrokardiografi, yang nantinya akan menampilkan gelombang-gelombang yang merepresentasikan setiap detak jantung. Jadi setiap detak jantung yang menghasilkan sinyal listrik, sinyal inilah yang ditangkap oleh EKG melalui elektroda, lalu nantinya akan ditampilkan dalam bentuk gelombang. Nah, ditemukan pertama kali oleh Willem Einthoven pada tahun 1902. Tentunya teknologi ini bertugas untuk merekam sinyal listrik dari permukaan tubuh. Nah, EKG ini sendiri membantu mendiagnosis gangguan irama atau aritmia dan kelainan jantung secara non-invasif, yaitu dari luar tubuh tanpa dimasukkan ke dalam tubuh. Menjadikannya adalah alat yang tak ternilai dalam kardiologi modern. Nah, terus setelahnya kita masuk ke dasar anatomi dan fisiologi jantung. Nah, jadi sebelum kita memahami apa itu hasil EKG, kita harus tahu sedikit nih terkait anatomi dan fisiologi jantung, yaitu yang membahas tentang struktur jantung itu sendiri maupun fungsi serta cara kerja pada jantung itu tersebut. Di mana gelombang EKG inilah yang nantinya akan langsung merefleksikan aktivitas pada bagian-bagian jantung ini. Nah, kalian bisa lihat di layar bahwa di situ ada terdiri dari 4 dasar anatomi dan fisiologi jantung. Yaitu yang pertama ada struktur jantung. Nah, struktur jantung ini terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium di bagian kanan dan kiri serta 2 ventrikel di bagian kanan dan kiri juga, yang mereka akan bekerja secara sinkron tentunya. Jadi ruangan ini dipisahkan oleh septum dan masing-masing dilengkapi dengan katup yang berfungsi memastikan agar aliran darah hanya mengalir ke satu arah. Nah, kaitannya dengan EKG adalah gelombang EKG yang muncul itu terjadi karena adanya aktivitas listrik pada ruangan-ruangan ini. Setelahnya ada kontraksi miokard. Nah, miokard sendiri itu adalah otot jantung, sehingga kontraksi miokard atau kontraksi pada otot jantung, yaitu impuls listrik yang memicu pada kontraksi otot jantung, yang nantinya akan menciptakan detak jantung itu sendiri. Sehingga di kontraksi miokard itu terjadilah di sana yang namanya rangsangan listrik yang berkaitan. EKG ini akan menangkap rangsangan listrik tersebut. Terus ada sirkulasi darah. Sirkulasi darah. Nah, sirkulasi darah ini adalah ketika jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh melalui sirkulasi pulmonal dan sistemik. Setelahnya ada yang dinamakan sistem konduksi. Nah, sistem konduksi ini terdiri dari nodus SA, nodus AV, bandel His, dan serat Purkinje yang menghasilkan serta menyebarkan impuls listrik. Nah, nodus SA atau nodus sinoatrial itu berfungsi untuk memulai impuls listrik yang nantinya akan menyebabkan atrium ini berkontraksi. Sehingga impuls inilah nantinya yang akan diturunkan ke nodus AV atau nodus atrioventrikular, yang nantinya melalui bandel His dan serat Purkinje dia akan menuju ke ventrikel yang membuat ventrikel itu berkontraksi. Nah, setelahnya kita masuk pada prinsip kerja EKG. Jadi tahap ini akan menjelaskan bagaimana alat EKG itu bekerja untuk menangkap listrik pada jantung. Jadi prinsip kerja EKG itu berfokus pada 4 hal di layar.
Bisa kalian lihat di situ, yaitu pertama yaitu sensor elektroda. Nah, elektroda itu ditempatkan pada kulit yang dekat dengan jantung. Contohnya pada kulit bagian dada, yang dimana dia akan bertugas untuk mendeteksi perubahan potensial listrik dari aktivitas jantung itu sendiri. Setelahnya yang kedua, ada yang namanya energi dan amplifikasi. Nah, energi dan amplifikasi ini adalah bahwasannya sinyal listrik yang dihasilkan pada jantung itu sebenarnya sangatlah kecil, tetapi sinyal itu diperkuat oleh alat EKG itu sendiri, yaitu di bagian tertentu di EKG itu sendiri, yang nantinya berguna untuk dipakai merekam dan menganalisis dari sinyal listrik tersebut. Terus ketiga, ada parameter terukur. EKG akan mengukur tekanan amplitude dan waktu durasi dari setiap gelombang listrik pada jantung. Dan setelahnya ada yang dinamakan output visual, yaitu data listrik yang dihasilkan atau diambil oleh elektroda ini, itu akan diubah menjadi suatu grafik gelombang yang nantinya akan dipakai untuk memvisualisasikan pada kertas atau layar, berguna mengetahui apakah di jantung tersebut terkena sesuatu penyakit atau enggak. Jadi pada dasarnya bahwa prinsip kerja EKG ini sangat bergantung pada kemampuan alat untuk menangkap dan menginterpretasikan sinyal bioelektrik jantung. Setiap komponen itu memiliki peran yang krusial dalam menghasilkan rekaman yang akurat. Nah, setelahnya kita masuk ke parameter klinis yang diukur atau divisualisasikan. Nah, jadi tahap ini yang menjelaskan tentang setiap gelombang pada grafik EKG. Apa artinya dan kenapa penting? Jadi penjelasan simpelnya, setiap gelombang yang ada di sini itu mewakili aktivitas listrik tertentu pada bagian jantung-jantung tertentu. Yaitu pertama ada gelombang P. Nah, gelombang P ini berfungsi untuk menunjukkan depolarisasi atrium atau kontraksi pada atrium. Yaitu apa sih itu depolarisasi? Nah, jadi depolarisasi adalah proses aktif di mana sel jantung siap untuk berkontraksi. Kaitannya apa sih gitu. Jadi kaitannya adalah gelombang P ini akan menunjukkan atrium yang sedang berkontraksi, yaitu perubahan pada gelombang P bisa menunjukkan pada masalah di atrium. Terus ada kompleks QRS, yaitu bertugas untuk merefleksikan depolarisasi ventrikel atau kontraksi ventrikel, yang dimana ini adalah bagian gelombang yang paling tinggi dan tajam. Kaitannya yaitu dia yang akan menunjukkan kontraksi ventrikel, yaitu bagian jantung yang memompa darah keluar. Jika QRS itu melebar, maka sinyal listrik kemungkinan akan melambat. Dan ketika sinyal listrik itu melambat, maka kemungkinan ada masalah konduksi di situ. Setelahnya ada gelombang T. Gelombang T yaitu melambangkan repolarisasi ventrikel atau relaksasi ventrikel. Nah, yaitu proses ventrikel yang kembali rileks setelah kontraksi. Kaitannya apa? Yaitu gelombang T ini yang abnormal bisa menunjukkan masalah aliran darah atau elektrolit. Setelahnya ada interval PR, yaitu waktu antara atrium menuju ke ventrikel, di mana waktu konduksi dari atrium ke ventrikel itu mengindikasikan masalah konduksi. Jadi dia menunjukkan seberapa cepat sinyal dari atrium mencapai ventrikel itu. Kaitannya adalah ketika interval PR ini terlalu panjang, maka kemungkinan ada masalah pada nodus AV atau blok jantung. Setelahnya ada yang namanya segmen ST. Segmen ST atau indikasi iskemia atau serangan jantung. Ini adalah bagian datar antara QRS dan gelombang T, di mana periode antara depolarisasi dan repolarisasi ventrikel penting untuk deteksi iskemia, di mana itu kaitannya adalah jika si ST ini naik atau ST elevation, itu pertanda ada serangan jantung akut.
Tapi jika ST itu turun, maka ada pertanda indikasi kimia, indikasi iskemia di situ. Jadi setiap gelombang dan interval pada EKG itu memberikan informasi penting tentang kondisi listrik jantung, membantu dokter untuk mengidentifikasi berbagai masalah pada jantung tentunya. Nah, setelahnya kita masuk ke aplikasi klinis dan contoh kasus. Jadi tahap ini akan menjelaskan mengapa EKG itu penting dalam dunia medis. Penjelasan singkatnya adalah EKG ini bukan hanya sekedar grafik, tetapi alat yang berguna untuk mendiagnosis utama berbagai penyakit pada jantung. Nah, contohnya bisa kalian lihat seperti di layar, ada 3 di situ, yaitu pertama, deteksi aritmia. Nah, jadi EKG ini sangat efektif dalam mengidentifikasi gangguan irama jantung seperti fibrilasi atrium atau takikardia. Di mana yang dimaksud aritmia ini adalah ketika jantung itu sendiri tidak sesuai iramanya. Jadi maksudnya iramanya itu bisa terlalu cepat atau iramanya itu sendiri tidak sesuai gitu detaknya. Nah, jadi fungsi EKG yaitu mendeteksi aritmia, sehingga ketika terjadi akan hal itu seperti fibrilasi atrium atau takikardia bisa dilakukan penanganan selanjutnya. Setelahnya ada diagnosis serangan jantung. Nah, diagnosis serangan jantung ini untuk melihat segmen ST, yaitu perubahan pada segmen ST dan gelombang T dapat mengindikasikan infark miokard, yaitu serangan jantung. Setelahnya ada yang dinamakan evaluasi pembesaran jantung, yaitu EKG dapat menunjukkan tanda-tanda hipertrofi ventrikal yang merupakan pembesaran otot jantung. Contoh kasusnya ini, misalkan pasien merasakan nyeri pada dada. Nah, EKG itu akan menunjukkan yang namanya ST elevation, yaitu diagnosis serangan jantung, dan nantinya ketika udah diketahui akan dilakukan tindakan cepat gitu. Setelahnya ada keunggulan, limitasi, dan teknologi terbaru. Nah, tahapan ini yang akan menjelaskan apa saja sih kelebihan EKG itu sendiri. Kelebihannya sendiri, kekurangannya, dan perkembangan teknologi terbaru tentunya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa keunggulan EKG atau elektrokardiografi ini adalah yang pertama, dia non-invasif dan aman. Jadi apa yang dimaksud non-invasif? Jadi non-invasif adalah alat yang dimana dia tidak perlu dimasukkan ke dalam tubuh atau hanya cukup dari luar tubuh untuk mengecek keadaan tubuh itu sendiri. Nah, kenapa EKG bisa masuk ke non-invasif? Karena hanya perlu dihubungkan melalui elektroda, yaitu melalui kulit pada dada. Dan dia aman tentunya. Terus cepat dan mudah dilakukan. Relatif murah dan memberikan informasi diagnostik yang kaya akan jantung itu sendiri. Terus limitasi EKG-nya atau kekurangannya gitu. Dia hanya bisa merekam aktivitas sesaat. Tidak selalu sensitif untuk semua kondisi dan interpretasinya membutuhkan keahlian di situ. Terus teknologi terbarunya yaitu ada EKG wearable. Nah, contohnya seperti smartwatch atau patch. Nah, itu contohnya seperti jam tangan pada pelari-pelari, yaitu yang bisa menghasilkan di situ detak jantung seseorang ketika berlari dan lain sebagainya. Nah, itu EKG wearable. Terus ada EKG berbasis AI yang untuk menganalisis otomatis. Dan ada sistem tele EKG yang dilakukan untuk pemantauan jarak jauh. Nah, setelahnya kita akan masuk ke peran EKG dalam teknik elektromedik atau biomedical engineering. Nah, jadi tahapan ini akan mencakup peran engineer dalam pengembangan teknologi EKG itu sendiri. Yaitu kontribusi utamanya adalah pengembangan perangkat, seperti di gambar, yaitu insinyur elektromedis bertugas untuk merancang dan mengembangkan perangkat EKG yang lebih akurat, portable, dan user friendly. Jadi nggak hanya berhenti sebatas di itu saja, tapi akan terus dilakukannya pengembangan terhadap perangkat EKG tersebut agar nantinya bisa lebih luas lagi jangkauannya.
Terus ada analisis sinyal. Nah, mengembangkan algoritma untuk memproses dan menginterpretasikan sinyal EKG yang berguna untuk meningkatkan deteksi dini penyakit. Setelahnya ada penelitian dan inovasi, mendorong batas-batas baru dalam diagnosis dan pemantauan jantung melalui inovasi teknologi, yang dimana kolaborasi antara medis dan teknik elektromedis ini tentunya sangat penting untuk terus memajukan teknologi EKG yang bertugas untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien jantung di Indonesia dan seluruh dunia. Nah, jadi mungkin hanya di situ aja kali pertemuan kita untuk materi kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah. Dan sekian dari saya mungkin akan saya akhiri di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.